Ya, kembali bersama saya di Sapa Indonesia Pagi, Saudara, dan kita akan kembali menghadirkan Anda di segmen Sehat di Tengah Pandemi Virus Corona. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui Instagram Sapa Indonesia di @sapa_indonesia_kompas.tv. Selain via Instagram, Anda juga bisa berkonsultasi langsung dengan dokter melalui sambungan telepon 021 53660500. Saya ulangi nomor telepon interaktifnya, mungkin juga sudah bisa Anda catat karena sudah muncul di layar, 021 53660500. Dan pagi hari ini dokter yang akan bersama kita adalah Dr. Jaka Pradipta, seorang dokter spesialis paru. Dr. Jaka, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sehat dok? Alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan selalu sehat bersama teman-teman yang bertugas tenaga medis. Dr. Jaka, seperti biasa ya, bagian pertama dari netizen dari Instagram Sapa Indonesia. Nanti bagian kedua dijeda dengan komersial adalah line telepon interaktif. Kami akan, halo Dr. Jaka. Tampaknya ada terputus. Sekali lagi kami hadirkan Sehat di Tengah Pandemi sambil menunggu Dr. Jaka Pradipta yang tadi sudah tersambung untuk kembali tersambung. Dr. Jaka sudah bersama kami? Ya, halo Mas Bayu. Ya, terima kasih dok untuk waktunya. Saya langsung ya pertanyaan dari netizen dari Instagram Sapa Indonesia. Yang pertama Dr. Jaka ada @sharon_TA. Dok, apakah asma saat hamil yang tidak terkendali dengan baik bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan ibu dan janin yang sedang dikandungan? Agar asma tidak semakin memburuk dalam kondisi hamil, upaya apa saja yang harus dijalani, Dr. Jaka? Ya, seseorang yang memang memiliki asma ditambah dengan kehamilan, biasanya asmanya akan bisa muncul. Jadi hormonal itu bisa memicu asma. Sehingga seorang yang hamil, apalagi kita memiliki riwayat asma sebelumnya, harus sangat berhati-hati. Nah, yang bisa kita lakukan adalah satu, mencegah penyakit asmanya. Jadi, semisal memiliki riwayat riwayat misal bila ada stres dan lain sebagainya asma, itu harus dihindari. Kemudian, misal pasien sudah memiliki obat-obatan asma sebagai pengontrol sebelumnya, harus setiap hari dipakai, maka obat itu memang baiknya dipakai. Kenapa? Karena hal itu berbahaya terhadap janin. Kalau pasiennya sering muncul serangan asma, oksigennya kurang, itu akan menyebabkan oksigen janinnya juga kurang. Sehingga Begitu. menyebabkan gangguan perkembangan pada janin. Baik, nah, jadi selalu memantau kondisi asmanya penting ya untuk situasi ibu yang sedang hamil. Yang berikutnya dok, @yaasermuh. Dokter, saya adalah perokok aktif, sehari 2 bungkus. Waduh, ini aktif sekali nih ya. Sudah 3 minggu ini berhenti merokok dan diganti dengan vape. 4 hari ini bagian dada tengah saya sakit. Apakah ini disebabkan oleh vape? Apakah vape lebih berbahaya dibandingkan dengan rokok? Silakan Dokter Jaka. Ya, jadi sebenarnya vape itu bukan solusi berhenti merokok. Seseorang yang menggunakan vape itu malah keluar dari masalah yang lama masalah. Begitu. Karena pada vape memang berbeda sistem kerjanya, namun juga berbahaya karena dia ada uap bakar. Ya. Dia menggunakan panas dan ada uap bakar logam. Apalagi pada vape itu ada zat gulanya, zat glikol, gitu ya. Nah, hal ini memang juga bisa berbahaya pada organ pernafasan dan jangka panjang juga bisa menyebabkan kanker. Ya. Jadi sehingga memang rasa nyeri dada itu biasanya terjadi karena uap bakar dan yang panasnya itu yang membuat iritasi pada saluran pernafasan. Menurut saya, stop vape, stop merokok, lakukanlah sehat terutama dalam jangka panjang seperti ini. Baik, terima kasih untuk sarannya dan mungkin penting didengarkan oleh banyak orang sekarang, terutama yang perokok. Nah, yang berikutnya dokter, ini pertanyaan ketiga dari netizen @sweetie_saspi. Adakah hubungannya penyakit jantung berakibat ke paru-paru? Kakek saya didiagnosis penyakit jantung, sudah mengkonsumsi obat jantung selama 3 bulan. Lalu drop
dan di ronsen ulang. Ternyata ada diagnosis baru, yakni paru-paru. Apakah ada pengaruh obat jantung yang menyebabkan perbedaan diagnosis, Dokter Jaka? Jadi organ jantung sama paru sebelahan, ya. Ya. Fungsinya pun saling bekerja sama satu sama lain. Dan dua-duanya menunjukkan gejala sesak. Jadi apabila ada seseorang yang kena penyakit paru, maka jantungnya juga harus kita periksakan. Pasien yang memiliki riwayat sakit jantung, parunya juga harus kita evaluasi. Jadi dua hal ini saling berpengaruh. Ya. Dan satu sama lain saling menimbulkan komplikasi. Misalnya orang yang sakit jantung bisa membuat komplikasi perburukan ke arah paru dan sakit paru komplikasi ke jantung. Jadi dua hal ini memang harus kita evaluasi dan harus kita obati satu sama lain. Jadi bukan karena efek samping obat, tetapi memang hal itu saling berhubungan erat. Bahkan pada COVID pun juga sama, gitu ya. Pada orang yang terkena penyakit COVID pun bisa juga menyebabkan perburukan pada jantung dan juga pada organ paru. Sehingga memang harus dievaluasi betul kedua organ tersebut. Oh, baik. Nah, memang demikianlah adanya secara medis ya, Dok. Ya, baik. betul. Pertanyaan keempat, mungkin ini terakhir dari netizen untuk bagian ini, ada @esyarizak. Hai Dok, saat mengendarai motor dengan kecepatan 60 km per jam, tetapi dia mengalami kesulitan bernafas dan pernah naik salah satu wahana di taman bermain yang ternyata juga membuat dia tidak bisa bernafas. Rasanya sesak sekali. Nah, ini pertanda apa, dokter? Ya, jadi memang pada keadaan-keadaan orang ya dengan kondisi kecepatan tinggi gitu ya, dan kalau misalnya naik wahana-wahana itu kan berarti memang dia meningkatkan adrenalin gitu. Betul. Nah itu memang bisa menyebabkan kecemasan, ketakutan. Biasanya yang timbul adalah gejala sesak. Jadi itu bisa disebabkan oleh kecemasan yang membuat sesak, bahkan bisa menyebabkan asma. Pada beberapa kasus gitu ya, seseorang yang memang fear, takut, cemas itu juga bisa menyebabkan asma. Nah, ciri khasnya lain apabila sesudah ketakutan itu terlewati, gejalanya bisa hilang, gitu ya, sesaknya itu hilang. Jadi itu memang merupakan sebuah gangguan psikologis, gangguan psikis gitu ya, dengan menenangkan diri biasanya hilang. Namun apabila memang sesak terus menetap, nah itulah yang harus kita terus evaluasi. Apakah ada penyakit yang lainnya? Ya, oke, baik. Dr. Jaka Pradipta, kita jeda dulu. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya kepada netizen dari pemirsa Sapa Indonesia yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui Instagram. Setelah jeda, nanti ada telepon interaktif yang akan kami angkat untuk kemudian dijawab langsung oleh Dr. Jaka Pradipta. Kami segera kembali.